Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Ayu Lestari, Diantika Fitriani Sri Rahayu, Umi Imrotul Hasanah, Latifah Istiqomah, Riki Oktavian Purdana Putra, dan Raiga Maulana Atmana. Kami akan mempresentasikan materi terkait dengan statistika ekonomi, yaitu sampling dan distribusi sampling. Nah, yang pertama adalah pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan sampel itu? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang dianggap dapat mewakili karakteristik tertentu dari populasi. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan populasi? Populasi artinya jumlah semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diamati atau diteliti. Secara garis besar, yang pertama yaitu sampling random atau acak, dan yang kedua adalah sampling non-random atau tidak acak. Yuk bahas yang pertama yaitu sampling random atau acak. Sampling random adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan memiliki sifat yang objektif. Nah, sampling random atau acak ini memiliki 4 macam sampling random. Yang pertama yaitu sampling random sederhana atau simple random sampling. Jadi, apa itu sampling random sederhana? Sampling random sederhana adalah bentuk sampling random yang sifatnya sederhana. Tiap sampel berukuran sama dan memiliki sifat yang sama untuk terpilih dari populasi. Sampling random sederhana ini dilakukan apabila yang pertama, populasi yang bersangkutan itu homogen, dan yang kedua, hanya diketahui identitas dari satuan-satuan individu. Ini seperti derajat keseragaman, pembagian dalam golongan-golongan ini tidak diketahui seperti itu. Nah, sampling random sederhana ini dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode undian dan metode tabel random. Yang pertama, yaitu metode undian. Metode undian adalah prosesnya dilakukan dengan menggunakan pola undian. Jadi seperti memberi kode nomor urut pada semua elemen populasi. Yang kedua adalah metode tabel random. Metode tabel random adalah metode yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan tabel bilangan random. Jadi, tabel bilangan random adalah tabel yang dibentuk dari bilangan biasa yang diperoleh secara berturut-turut dengan sebuah proses random serta disusun ke dalam suatu tabel. Baik, yang selanjutnya adalah sampling random yang kedua, yaitu sampling berlapis. Sampling berlapis adalah bentuk sampling random yang populasi atau elemen populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. Nah, sampling berlapis ini dilakukan apabila elemen-elemen populasi bersifat heterogen. Ada kriteria yang akan dipergunakan sebagai dasar, misalnya variabel yang akan diteliti. Setelah itu ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang akan digunakan untuk stratifikasi dan dapat diketahui dengan tepat jumlah satuan-satuan individu dari setiap stratum dalam populasi.
Yang ketiga yaitu sampling sistematis. Sampling sistematis adalah bentuk sampling random yang mengambil elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Yang keempat yaitu sampling kelompok atau sampling cluster. Sampling kelompok adalah bentuk sampling random yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok atau cluster dengan menggunakan aturan-aturan tertentu seperti batas-batas alam dan administrasi pemerintah. Baik, yang selanjutnya adalah sampling non-random atau sampling tidak acak. Sampling non-random atau sampel non-probabilitas adalah cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Nah, ini memiliki sifat subjektif atau kurang objektif. Hal ini disebabkan pada waktu sampel diambil dari populasi, probabilitas tidak diikutsertakan, tetapi berdasarkan aspek pribadi seseorang yang termasuk sampling non-random, antara lain yang pertama, sampling kuota, 2, sampling pertimbangan, dan 3, sampling sederhana atau seadanya. Baik, yang pertama yaitu sampling kuota. Sampling kuota adalah bentuk sampling dan random yang diperincikan terlebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Dengan demikian, petugas hanya mengumpulkan data mengenai sesuatu yang telah dirinci. Akan tetapi, pengambilan unit sampingnya ditentukan oleh si petugasnya. Jadi gini, contohnya ada sebuah kawasan nih dihuni oleh 1000 kakak. Dalam rangka penelitian diperlukan 50 kakak dalam kategori umur dan pendapatan tertentu. Nah, dalam penentuan sampel sebanyak 50 kakak itu, petugas melakukannya hanya atas pertimbangannya sendiri, seperti itu. Yang kedua adalah sampling pertimbangan, yaitu bentuk sampling random yang pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau kebijaksanaannya. Cara sampling pertimbangan ini cocok untuk studi kasus. Contohnya adalah dari penyebaran 100 kuesioner, ternyata yang kembali hanya 30%. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti atau ahli, diputuskan untuk menggunakan 30 kuesioner tersebut sebagai data sampel. Yang ketiga adalah sampling seadanya, yaitu bentuk sampling non-random yang pengambilan sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahannya mendapatkan data yang diperlukan. Pada sampling seadanya, tingkat kerepresentatifan sampel tidak perlu diperhatikan. Contohnya, pengambilan sampel mengenai ramalan tentang partai yang akan menjadi pemenang pada pemilu yang akan datang. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengumpulkan opini masyarakat. Dalam hal ini adalah orang-orang yang lewat pada suatu jalan. Orang-orang yang lewat tersebut tidak merupakan bagian representatif dari keseluruhan masyarakat yang berhak memilih. Tahap pengambilan sampel. Yang pertama adalah mengidentifikasi populasi yang akan diamati. Artinya, kita harus mendefinisikan populasi tersebut. Yang kedua adalah menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin terjadi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menganalisis peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Artinya, kita harus memilih atau menentukan jenis sampling apa yang paling tepat untuk digunakan. Apakah menggunakan sampling random ataupun non-random. Yang keempat adalah melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data.
Hal ini bisa menggunakan metode pengambilan sampel dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Yang kelima adalah melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Hal ini bertujuan agar hasil analisis tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan. Kemudian menentukan banyaknya sampel. Sampel dengan pengembalian. Pengambilan sampel disebut dengan pengembalian jika anggota yang telah diambil untuk dijadikan sampel disatukan kembali dengan anggota populasi lainnya sehingga masih ada kesempatan untuk dipilih kembali. Jika dari populasi berukuran diambil sampel dengan pengembalian, maka banyaknya sampel yang mungkin diambil adalah seperti yang sudah tertera di dalam PowerPoint, rumusnya adalah N/N. Contohnya, untuk populasi berukuran 4 dengan anggotanya A, B, C, dan D, dan sampel yang diambil berukuran 2, maka banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil adalah 4/2 sama dengan 16 buah, yaitu sampel 1 sama dengan AA, sampel 2 sama dengan AB, sampel 3 sama dengan AC, sampel 4 sama dengan AD, sampel 5 sama dengan BA, sampel 6 sama dengan BB, sampel 7 sama dengan BC, sampel 8 sama dengan BD, sampel 9 sama dengan CA, sampel 10 sama dengan CB, sampel 11 sama dengan CC, sampel 12 sama dengan CD, sampel 13 sama dengan DA, sampel 14 sama dengan DB, sampel 15 sama dengan DC, dan sampel 16 sama dengan DD. Jadi dapat kita ketahui bahwa sampel 1 sampai sampel 4 itu anggotanya berurutan, mulai dari AA sampai AD, sampel 5 sampai sampel 8 mulai dari BA sampai BD, sedangkan sampel 9 sampai sampel 12 mulai dari CA sampai CD, dan sampel 13 sampai sampel 16 mulai dari DA sampai DD. Jadi, secara teoritis, populasi berhingga yang dikenali sampling dengan cara pengembalian dapat dianggap sebagai populasi tak berhingga. Hal itu disebabkan berapapun banyaknya sampel yang diambil, populasi tidak akan pernah habis. Selanjutnya adalah pengambilan sampel tanpa pengembalian. Pengambilan sampel disebut tanpa pengembalian jika anggota populasi yang telah diambil untuk dijadikan sampel tidak disatukan dengan anggota populasi lainnya. Jika dari populasi berukuran N diambil sampel berukuran N tanpa pengembalian, maka banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil adalah seperti yang tertera di dalam PowerPoint. C permutasi N dan N sama dengan N faktorial per N faktorial dikali N dikurangi N faktorial. Contohnya, untuk populasi berukuran 5 dengan anggota-anggotanya A, B, C, D, dan E, sampel yang diambil berukuran 2, maka banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil adalah C permutasi 5 dan 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial sama dengan 10 buah sampel. Ke-10 buah sampel itu adalah sampel yang pertama AB, sampel yang kedua AC, sampel yang ketiga AD, sampel yang keempat AE, sampel yang kelima BC, sampel yang keenam BD, sampel yang ketujuh BE, sampel yang kedelapan CD, sampel yang kesembilan CE, sampel yang kesepuluh DE. Jadi dapat kita ketahui bahwa sampel 1 sampai sampel 4 itu anggotanya berurutan, mulai dari AB sampai dengan AE, sedangkan sampel yang kelima sampai sampel yang ketujuh mulai dari anggota BC sampai BE, dan sampel yang ke-8 sampai sampel ke-10 mulai anggota CD sampai DE.
Kemudian ada distribusi sampling. Apa sih distribusi sampling itu? Distribusi sampling ini adalah distribusi dari besar-besaran statistik dari sampel-sampel seperti rata-rata, simpangan baku, dan proporsi yang mungkin muncul. Distribusi dari rata-rata sampel ini disebut distribusi sampling rata-rata atau distribusi rata-rata sampel. Distribusi dari proporsi sampel ini disebut distribusi sampling proporsi atau distribusi proporsi sampel. Contoh, jika besar populasi adalah 3, maka N sama dengan 3. Misalkan A, B, dan C. Kemudian diambil sampel berukuran 2, maka akan diperoleh 3 sampel, yaitu AB, BC, dan AC. Sampelnya tanpa pengembalian. Jadi dari ketiga sampel tersebut dihitung rata-ratanya, maka akan didapatkan 3 rata-rata sampel. 3 rata-rata sampel tersebut membentuk suatu distribusi, disebut distribusi sampling rata-rata atau distribusi rata-rata sampel. Demikian pula dengan perhitungan simpangan baku, varians proporsi sampel akan membentuk distribusi simpangan baku, distribusi varians, dan distribusi proporsi. Selanjutnya adalah contoh soal dari distribusi sampling rata-rata, yaitu toko undur-undur memiliki 5 karyawan, yaitu A, B, C, D, dan E. Setelah menghitung dengan rumus yang ada, maka dihasilkan A. Rata-rata sampelnya adalah sebagai berikut. Sampel 1 sama dengan 2,5, sampel 2 sama dengan 2,5, sampel 3 sama dengan 3, sampel 4 sama dengan 3,5, sampel 5 sama dengan 3, sampel 6 sama dengan 3,5, sampel 6 sama dengan 3,5, sampel 7 sama dengan 4, sampel 8 sama dengan 3,5, dan sampel 9 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya adalah menentukan rata-rata dari sampelnya, yaitu dengan menggunakan rumus yang ada, kemudian memasukkan angka, yaitu 2 ditambah 3 tambah 3, ditambah 4 dan ditambah 5, kemudian dibagi dengan angka 5, dan dihasilkan angka 3,4. Selanjutnya, menghitung simpangan baku dari rata-rata sampel, yaitu sigma dari akar 2 min 3,4 kuadrat ditambah 3 min 3,4 kuadrat ditambah 3 min 3,4 kuadrat ditambah 4 min 3,4 kuadrat ditambah 5 min 3,4 kuadrat, kemudian dibagi 5 sama dengan 1,02. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan angka pada rumus di bawah ini dan akan dihasilkan hasil 0,62. Baik, di sini saya akan menjelaskan distribusi sampling proporsi. Proporsi dari populasi dinyatakan dengan P sama dengan X per N dan proporsi untuk sampel
dinyatakan dengan P X per N. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Distribusi sampling proporsi juga memiliki arti yang penting seperti halnya distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling proporsi dapat digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement atau peristiwa binomial, seperti persentase perokok dan bukan perokok, persentase pemilih dan bukan pemilih di suatu pemilu, dan perbandingan antara pemakai dan bukan pemakai hasil produksi tertentu. Selanjutnya, distribusi sampling selisih rata-rata. Distribusi sampling selisih rata-rata adalah distribusi yang statistik sampelnya merupakan selisih rata-rata sampel. Misalkan, dua populasi normal dengan lambang N1 dan N2 memiliki rata-rata masing-masing dengan lambang I1 dan I2 dan simpangan baku masing-masing dengan lambang O1 dan O2. Dari kedua populasi N1 dan N2 tersebut diambil sampel random yaitu N1 dan N2 dengan rata-rata masing-masing dengan lambang X1 dan X2. Lalu dari kedua rata-rata itu dihitung semua bedanya. Dari semua beda rata-rata yang diperoleh akan membentuk suatu distribusi, yaitu distribusi sampling beda rata-rata. Rumus-rumus yang digunakan rata-rata ialah I1 X1 min X2 sama dengan I1 min I2. Untuk rumus standar deviasi yaitu OX1 min OX2 OX1 min X2 sama dengan akar dari O1 kuadrat min N1 plus O2 kuadrat min N2. Dengan catatan, bila O1 kuadrat dan O2 kuadrat tidak diketahui nilainya, tetapi O1 kuadrat tidak sama dengan 0,2 kuadrat. Yang kedua, bila O1 kuadrat dan O2 kuadrat tidak diketahui nilainya dan dianggap O1 kuadrat sama dengan O2 kuadrat. Rumus Z sama dengan X1 min X2 dikurangi IX1 min X2 per OX1 min X2. Selanjutnya, contoh soal. Misalkan rata-rata pendapatan manajer dan karyawan biasa per hari masing-masing adalah 50.000 dengan simpangan baku 15.000 dan 12.000 dengan simpangan baku 1.000. Jika diambil sampel random manajer sebanyak 40 orang dan karyawan biasa sebanyak 105 orang, tentukan A. Beda rata-rata pendapatan sampel. B. Simpangan baku rata-rata pendapatan sampel. C. Probabilitas beda rata-rata pendapatan manajer dan karyawan biasa lebih dari 35.000. Penyelesaian, rata-rata populasinya 50.000, simpangan bakunya 15.000, N1-nya 40, simpangan baku 2-nya 12.000. Rata-rata populasi 2 12.000, simpangan baku 2 1.000 dan N2-nya sama dengan 150. Rata-rata populasi sama dengan X1 min X2 sama dengan 50.000 min 12.000 sama dengan 38.000. Untuk simpangan bakunya X1 min X2 sama dengan akar dari 15.000 kali 2 per 40 plus 1.000 kali 2 per 150. Diketahui 344. C. Z sama dengan X1 min X2 min dalam kurung I1 min I2 per OX1 min X2 sama dengan 350.000 dikurangi 35.000 dikurangi 38.000 per 2.373 per 11 diketahui sama dengan min 1,26. P sama dengan X1 min X2 lebih besar dari 35.000 sama dengan P Z lebih besar dari 1,26 sama dengan 0,5 plus 0,3962 sama dengan 0,8962. Distribusi sampling selisih proporsi. Distribusi sampling beda dua proporsi adalah distribusi dari perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari sampel dua populasi.
Berikut adalah contoh soal. Sebanyak 35% dari pelamar kerja diterima bekerja di bank unggul. Mereka tahun sebelumnya pernah melamar, tetapi tidak diterima. Sebanyak 30% dari pelamar kerja yang belum pernah melamar di tahun sebelumnya, tahun ini diterima bank tersebut. Apabila diambil sampel random sebanyak 250 pelamar, baik yang belum pernah melamar maupun yang pernah melamar, berapa probabilitas bahwa beda proporsi yang pernah melamar dan akhirnya diterima tahun ini dengan yang belum pernah melamar yang juga diterima tahun ini adalah kurang dari 2%. Penyelesaian P1 sama dengan 35% sama dengan 0,35. P2 sama dengan 30% sama dengan 0,3. N1 sama dengan 250. N2 sama dengan 250. P1 minus P2 sama dengan 2% sama dengan 0,02. Z sama dengan buka kurung P1 min P2 tutup kurung minus buka kurung P1 min P2 tutup kurung per P1 minus P2 sama dengan 0,002 min buka kurung 0,35 min minus 0,3 tutup kurung per kuadrat buka kurung 0,35 tutup kurung buka kurung 0,65 tutup kurung per 250 plus buka kurung 0,3 tutup kurung 0,7 tutup kurung per 250 sama dengan minus 0,71. Didapat P buka kurung Z kurang dari 0,71 tutup kurung sama dengan 0,5 minus 0,2612 sama dengan 0,2388 atau 23,88%.